Sepak bola bukan sekedar olahraga, ia adalah kisah panjang peradaban manusia, permainan, simbol, dan bahkan propaganda. Tapi siapa sebenarnya penciptanya? Tiongkok dengan Cuju, Inggris dengan mob footballnya, atau peradaban-peradaban lain yang nyaris terlupakan? Sejarah mencatat beragam versi asal-usul sepak bola, namun tak satu pun jadi titik pasti. Inilah daya tariknya, sepak bola tidak lahir dari satu tempat, tapi dari lintas zaman dan budaya. Kita akan menelusuri jejaknya dari timur ke barat, dari sakral ke profan, dari jalanan desa hingga stadion bertingkat. Sekitar 2 milenium silam, di Tiongkok dinasti Han, permainan bernama Cuju muncul. Cu berarti menendang, Ju adalah bola dari kulit binatang, lapangan berbentuk persegi, gawang berupa jaring tinggi, mirip futsal tanpa gawang bawah. Cuju bukan semata hiburan, ia bagian dari latihan militer untuk mengasah ketepatan dan strategi. Tapi di istana, Cuju juga dimainkan para bangsawan dan selir. Dari arena latihan hingga taman kerajaan, Cuju jadi bagian dari budaya. Berpindah ke Jepang era Heian, kita temui kemari permainan elegan yang lebih dekat ke ritual daripada kompetisi. Tidak ada lawan, tidak ada skor. Para pemain berdiri melingkar menjaga agar bola tak jatuh ke tanah. Bola dari kulit rusa, kaki bersarung sandal kayu, dan gerakan yang halus. Kemari dimainkan di kuil oleh para bangsawan dan pendeta Shinto. Filosofinya sederhana, keharmonisan, keseimbangan, dan rasa hormat. Ketika Eropa berada di masa gelap, kota-kota seperti Baghdad dan Kairo telah mengenal permainan bola. Terdapat catatan bahwa permainan ini digunakan untuk latihan ketangkasan dan kerjasama. Dalam dunia Islam, sepak bola bukan semata hiburan, tapi disebut sebagai bagian dari riyadah, aktivitas jasmani untuk melatih tubuh dan jiwa. Permainan bola dipercaya turut menyebar ke Eropa lewat jalur Andalusia. Sepak bola dalam dunia Islam adalah bagian dari budaya dan warisan peradaban yang lebih luas. Beberapa budaya kuno tidak membuat bola dari kulit, melainkan dari kepala manusia. Dalam legenda Inggris, kepala prajurit Denmark ditendang sebagai simbol kemenangan lokal. Suku Aztec dan Maya memainkan Olama Listli, permainan bola dengan makna religius, di mana kekalahan bisa berujung pada pengorbanan jiwa. Sepak bola di masa silam tidak selalu menjunjung sportivitas, ia bisa menjadi ritual kekuasaan, penanda kemenangan, bahkan alat penyembahan dewa. Kisah ini memperlihatkan sisi gelap dari sejarah bola. Di Inggris abad pertengahan muncul mob football, permainan jalanan tanpa aturan jelas. Ratusan warga desa menendang bola besar ke arah markas lawan. Tidak ada batasan waktu, tidak ada wasit. Mob football sering menimbulkan kerusakan, tapi justru di sanalah letak pesonanya. Ia adalah ekspresi masyarakat, simbol kebebasan dan identitas lokal. Di balik kekacauannya, mob football memberi dasar bagi lahirnya sepak bola modern. Masuk abad ke-19, Inggris mulai membakukan aturan. Sekolah-sekolah elit menyusun regulasi permainan. Lahirlah Football Association, FA, menciptakan struktur, ada penjaga gawang, offside, dan liga resmi. Dari sana, sepak bola menjelma jadi olahraga berkelas. Klub-klub bermunculan, industri olahraga lahir, Inggris membawa sepak bola ke dunia lewat pelabuhan dan kapal dagang. Sepak bola mulai diatur, ditonton, dan dipertandingkan di stadion. FIFA, yang didirikan pada tahun 1904 oleh beberapa negara Eropa, mulanya hanya mengatur pertandingan antar negara secara formal. Tapi gairah yang tumbuh di luar benua Eropa, khususnya di Amerika Selatan, tak bisa dibendung. Dan ketika Eropa ragu untuk menggelar turnamen global, Uruguay, negara kecil dengan ambisi besar, melangkah berani dan menawarkan diri sebagai tuan rumah. Uruguay bukan sekedar menawarkan stadion, mereka menawarkan sejarah, keyakinan, dan semangat nasionalisme. Setelah menjuarai Olimpiade 1924 dan 1928, mereka merasa pantas menjadi pusat dunia sepak bola. Dan ketika 13 negara menyatakan bersedia datang, termasuk Argentina, Brasil, Prancis, dan Rumania, Piala Dunia pertama resmi dimulai, tanpa sponsor, tanpa televisi, tanpa jaminan pulang. Pertandingan dimainkan di stadion sederhana bernama Estadio Centenario, dengan penonton yang membawa drum, semangat, dan kadang senjata tajam. Karena di zaman itu, sepak bola bukan sekedar pertandingan, ia bisa jadi perang mini. Dan ketika final mempertemukan Uruguay versus Argentina, suasana mencekam. Kedua negara bertetangga ini punya sejarah panjang rivalitas, dan final itu menjadi lebih dari sekedar perebutan trofi. Uruguay menang 4-2, dan sejarah resmi dimulai. Piala Dunia 1934 di Italia memperlihatkan sisi lain dari sepak bola. Benito Mussolini menggunakan turnamen ini sebagai alat propaganda. Stadion penuh simbol fasisme, wasit diduga ditekan.
Pemain Italia diminta memberi hormat Romawi sebelum laga. Italia juara. Tapi kemenangan ini tak lepas dari kontroversi. Sepak bola menjadi alat legitimasi politik, bukan sekedar hiburan, tapi simbol kekuasaan. Pasca Perang Dunia Kedua, Piala Dunia diikuti oleh negara-negara baru. Ghana, Korea Utara, hingga Aljazair ikut membawa bendera kemerdekaan ke panggung dunia. Jerman Barat juara 1954, 9 tahun setelah kalah perang. Kemenangan itu disebut keajaiban Bern, memulihkan harga diri nasional. Tahun 1978, Argentina juara saat negara mereka dikendalikan rezim militer. Kritik muncul, menyebut kemenangan itu penuh intervensi. Di Afrika Selatan, apartheid membuat negara itu dilarang ikut Piala Dunia selama puluhan tahun. Sepak bola mencerminkan dunia, penuh harapan tetapi juga ketegangan. Brasil 1970 dianggap sebagai tim terbaik sepanjang masa. Permainannya indah. Pele menjadi legenda. Namun di balik sorak-sorai ada kekuasaan militer yang memanfaatkan kemenangan itu. Pemerintah Brasil menggunakan keberhasilan tim nasional sebagai alat penguat stabilitas dan legitimasi. Sensor diberlakukan, kritik dibungkam. Tapi di jalanan rakyat tetap merayakan. Tak peduli siapa yang mengklaim kemenangan. Kemenangan bisa jadi pelipur lara, tapi kadang juga jadi alat kekuasaan. Sepak bola adalah refleksi manusia. Ia lahir dari mitos dan darah, lalu tumbuh jadi tontonan global. Di dalamnya ada kisah cinta, pengorbanan, perlawanan, bahkan kekuasaan. Lapangan bola bukan sekedar tempat bertanding, tapi ruang di mana identitas, sejarah, dan solidaritas bertemu. Sepak bola pernah dipakai untuk menekan, tapi juga menyatukan dan memberi harapan. Dari ritual kerajaan ke jalanan kota hingga stadion megah. Bola itu bulat dan ia menggulung banyak cerita. Sepak bola bukan hanya olahraga, ia adalah narasi umat manusia.